Selamat datang pada pembelajaran pengembangan media grafis. Pembelajaran ini adalah pembelajaran elektronik yang saya sampaikan untuk menjelaskan pertemuan terkait dengan desain package. Beberapa waktu yang lalu, kita pernah membuat portofolio tiap pertemuan. Silahkan seluruh portofolio dikumpulkan di sini. Kemudian teksnya akan saya kirim ke grup masing-masing. Ini adalah capaian pembelajaran pada sesi ini. Kita akan membahas tentang package, tipe-tipe package, kualitas dan fungsi package, kemudian desain package. Ada dua jenis kemasan pada package. Jika Anda memperhatikan, kemasan ini terdiri dari kemasan soft dan kemasan hard atau kemasan keras. Pada jenis-jenis kemasan primer, bisa dikategorikan menjadi kemasan keras, yaitu kemasan-kemasan yang berada untuk melindungi dari barang-barang lain yang bisa merusak kemasan aslinya. Contohnya adalah kotak biskuit atau kotak susu dan lain sebagainya. Kemudian jenis kemasan sekunder. Kemasan sekunder ini biasanya berbentuk sebuah logo yang disematkan pada benda-benda yang dipromosikan atau benda-benda yang dikemas, contohnya botol parfum atau sebuah botol minuman yang memungkinkan untuk dijadikan kemasan mencoba membuat sebuah label. Sedangkan ada kemasan sekunder yang juga berkualitas. Contohnya pada tampilan yang Anda lihat sekarang. Ini adalah kemasan sekunder, tapi tidak membutuhkan kemasan primer karena kemasan ini sudah sangat berkualitas dan tidak akan rusak jika berhimpitan dengan kemasan-kemasan yang lain. Selain berkualitas dan berfungsi, kemasan ini juga dipikirkan terkait dengan isi handling, kemudahan untuk dibawa kemana-mana. Contohnya pada kemasan yang ada di layar Anda, ini adalah beberapa kemasan yang memang didesain untuk mudah dibawa kemana-mana atau mudah ditempatkan di mana-mana. Selanjutnya, sebuah kemasan itu seharusnya memiliki fungsi atraktif dan informatif. Contoh kemasan yang atraktif pada botol minuman dalam tampilan Anda itu adalah salah satu contoh kemasan atraktif yang menggunakan prinsip-prinsip entertainment untuk menawarkan sebuah minuman. Sedangkan kemasan yang informatif akan memuat beberapa informasi terkait dengan benda yang telah dikemas. Contohnya, ada petunjuk penggunaan. Jika kita melihat pada kemasan obat atau kemasan-kemasan yang berhubungan dengan barang-barang kimia atau bahan-bahan yang membahayakan, maka di situ akan tertulis berbagai macam petunjuk penggunaan supaya meminimalisir kerusakan-kerusakan atau dampak yang terjadi ketika ditimbulkan oleh kemasan tersebut. Kemasan-kemasan ini juga harus mempunyai sifat advertise. Pada contoh dalam layar Anda adalah sebuah kemasan dari kopi. Namun, kemasan ini dirancang menyerupai sebuah baterai supaya menarik para pelanggannya untuk melihat atau mengambil bahkan membeli.
Desain dan konstruksi kemasan juga harus fleksibel dan efisien. Pada contoh, dalam tampilan layar Anda, terdapat desain kemasan untuk CD atau kemasan untuk minuman dan kemasan untuk lainnya. Kalau kita lihat pada kemasan untuk minuman, desainnya tersebut sangat fleksibel dan efisien. Kemasan tersebut sekaligus bisa berbentuk sebuah tas atau handy bag yang bisa dibawa kemana-mana. Salah satu contoh kemasan atau penampang sebuah kemasan, jika kita buka sebuah kemasan, maka akan menjadi sebuah penampang. Jika penampang tersebut dirakit sesuai dengan lipatan-lipatannya, maka akan menjadi sebuah kemasan yang utuh. Model penampang ini digunakan untuk merancang sebuah kemasan sebelum diberikan desain. Ini adalah kemasan yang natural, kemasan awal, di mana seseorang merancang bagaimana bentuk kemasan lalu di-breakdown menjadi sebuah penampang. Salah satu contoh, kemasan CD. Kemasan CD ini dibuat dari sebuah penampang dan diberikan sebuah desain, sehingga ketika kemasan CD ini ditutup, maka menyerupai sebuah clapper. Ini adalah contoh kemasan sekunder, di mana kemasan CD hanya dipakai untuk melindungi CD dari goresan. Namun, kemasan primer akan melindungi CD dari benturan, bahkan kerusakan ketika terhimpit sesuatu. Sebuah kemasan sekunder, ketika dibuat sebuah penampang, maka seperti pada tampilan yang Anda lihat pada layar Anda. Tampilan kemasan sekunder penampang CD ini sering kita jumpai di supermarket, di toko-toko layanan penjualan CD. Karena penampang seperti ini sangat mudah digunakan dan sangat murah biaya operasionalnya atau biaya produksinya. Namun, ini hanya kemasan sekunder yang tidak bisa melindungi CD dari benturan dan himpitan yang lebih berat. Salah satu contoh kemasan sekunder adalah seperti pada tampilan layar komputer Anda. Kemasan sekunder ini dikolaborasikan dengan berbagai macam pena. Bisa jadi, CD dalam kemasan tersebut berisi sebuah tutorial, atau berisi sebuah film, atau berisi sebuah instruksi. Demikian pembahasan tentang kemasan. Untuk membuat sebuah penampang kemasan, Anda bisa mencarinya pada situs-situs pencarian. Atau Anda bisa melakukan uji coba dengan membongkar sebuah kemasan, lalu mengukurnya dan membuat ulang kemasan tersebut. Sehingga bentuk-bentuk kemasan yang diinginkan akan bisa dicapai dengan mudah. Setelah mendengarkan dan memperhatikan video ini, maka kita akan melakukan produksi portofolio kemasan. Portofolio yang Anda buat adalah sebuah kemasan primer untuk CD pembelajaran. Juga kemasan sekunder untuk CD pembelajaran. Kemasan primer dan kemasan sekunder ini dijadikan satu, artinya kemasan sekunder berada di dalam, sedangkan kemasan primer untuk melindungi kemasan sekunder CD pembelajaran Anda. Gunakan desain komunikasi visual dengan menerapkan pada desain grafis Anda. Berikanlah elemen 1. Foto diri
2. Sinopsis CD pembelajaran, 3. Judul, 4. Sasaran, 5. Harga, 6. Biodata pengembang, 7. Logo. Berikan logo universitas atau logo yang sudah Anda kembangkan sebelumnya. Selanjutnya adalah ilustrasi materi. Materi-materi yang ada di dalam CD pembelajaran yang Anda rancang, berikan sebuah ilustrasinya yang mencerminkan isi. Kemudian background, masukkan unsur tipografi, dan masukkan unsur sketsa manual. Sketsa manual ini pernah kita pelajari pada pertemuan awal. Setelah semua desain Anda sudah jadi, maka silakan print out desain package dengan kualitas printout yang tebal seperti kemasan. Kemudian rakit menjadi portofolio jadi, dan silakan mengevaluasi kekurangan-kekurangan pada kemasan Anda jika memungkinkan untuk diperbaiki. Setelah seluruh kemasan jadi, maka kumpulkan soft file dan bentuk prototipe jadi maksimal tanggal 9 Desember 2022. Sedangkan proyek untuk UAS atau ujian akhir semester nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Semoga apa yang kita pelajari dalam sesi ini dapat memberikan motivasi kepada Anda untuk belajar lebih mendalam lagi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.